Ervin. Nanti Vero kalau misalkan itu kalau udah bisa masuk suruh lanjut aja. Suruh gabung. Tapi bukan macamnya. Yang macam inventor tu. Ya, macam inventor. Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Mama, apa lagi sih? Bentar. Belum di-record. Oh, belum nikah. Ini udah ada di gue udah muncul. Udah. Ih, goblok banget. Oh, mati dah dulu. Bentar dulu 5 menit. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rancangan strategi manajemen rumah sakit. Kelompok 3 terdiri dari Ulfa Faujiarti, Veronica Clara Lestari, Maria Tasmin Agusari, Maria Fortunata Meze, Asriani Agustina, dan saya sendiri Hasnatun Septiani. Next. Sistem seleksi. Yang pertama itu ada proses seleksi merupakan awal yang sangat menentukan dalam perencanaan obat karena melalui seleksi obat akan tercermin beberapa banyak item obat yang akan dikonsumsi di masa yang akan datang. Menurut WHO, proses pemilihan obat itu terdiri dari memilih obat yang tepat dan terbukti efektif serta merupakan drug of choice, memilih seminimal mungkin obat untuk suatu jenis penyakit, mencegah duplikasi, melakukan monitoring kontraindikasi dan efek samping obat secara cermat untuk mempertimbangkan penggunaannya. Terus ada biaya obat yang secara klinik harus sama dipilih dan yang termurah. Terus menggunakan obat dengan nama generik. Next. Yang selanjutnya itu ada kriteria seleksi obat pada pengelolaan di rumah sakit. Yang pertama itu dibutuhkan oleh sebagian besar populasi berdasar pola prevalensi penyakit 10 terbesar, aman dan manjur yang didukung dengan bukti ilmiah, mempunyai manfaat yang maksimal dengan resiko yang minimal termasuk mempunyai rasio manfaat biaya yang baik, mutu terjamin, dan sedapat mungkin sediaan tunggal. Next. Selanjutnya itu ada pemilihan obat esensial didasarkan atas kriteria sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai rasio manfaat resiko yang paling banyak menguntungkan bagi pasien. Yang kedua itu kualitas harus terjamin termaksud stabilitas dan bioavailabilitas. Yang ketiga itu praktis dan mudah dalam penyimpanan dan pengangkutan. Yang keempat, praktis dalam penggunaan dan penyerahan sesuai dengan tenaga, sarana, dan fasilitas kesehatan. Yang kelima itu menguntungkan dalam hal kepatuhan dan penggunaan oleh pasien. Yang keenam, memiliki rasio manfaat biaya farmakoekonomi yang tertinggi berdasarkan biaya langsung, direct cost, dan tidak langsung atau indirect cost. Yang terakhir itu apabila memiliki lebih dari satu pilihan yang mempunyai efek terapi yang serupa, maka pilihlah yang dijatuhkan pada next. Yang pertama itu ada obat sifatnya paling banyak diketahui berdasarkan bukti ilmiah, obat dengan sifat farmakokinetik yang diketahui paling menguntungkan, obat yang memiliki stabilitas yang lebih baik, mudah untuk diperoleh, obat yang telah dikenal. Selanjutnya itu ada obat jadi kombinasi tetap. Harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu ada obat hanya bermanfaat bagi pasien dalam bentuk kombinasi tetap. Kombinasi tetap harus menunjukkan khasiat dan keamanan yang lebih tinggi daripada masing-masing komponen. Perbandingan dosis komponen kombinasi tetap merupakan perbandingan yang tetap untuk sebagian besar pasien yang memerlukan kombinasi tersebut. Kombinasi tetap harus meningkatkan rasio manfaat biaya. Untuk antibiotik, kombinasi tetap harus dapat mencegah atau mengurangi terjadinya resistensi dan efek samping yang merugikan. Selanjutnya, Perencanaan merupakan proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan
di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan suatu organisasi. Perencanaan merupakan fungsi yang penting karena akan menentukan fungsi-fungsi manajemen yang lainnya dan merupakan landasan dasar dari fungsi manajemen secara keseluruhan. Perencanaan manajerial akan memberikan pola pandang secara menyeluruh terhadap semua pekerjaan yang akan dijalankan, siapa yang akan melakukan dan kapan akan dilakukan. Next. Langkah-langkah perencanaan rumah sakit. Pertama ada analisis situasi. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data atau fakta analisa situasi ini melibatkan beberapa aspek ilmu. Yang pertama ada epidemiologi, yang kedua antropologi, demografi, statistik, ekonomi, geografis, dan organisasi pelayanan. Next. Jenis informasi yang diperlukan untuk perencanaan adalah penyakit dan kejadian sakit di wilayah kerja, data kependudukan, jenis dan organisasi pelayanan kesehatan yang tersedia, keadaan lingkungan dan aspek geografisnya, sarana dan sumber daya penunjang. Pengumpulan data dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, yaitu mendengarkan keluhan masyarakat di lapangan, membahas masalah-masalah kesehatan dengan tokoh-tokoh formal dan informal masyarakat, membahas masalah-masalah bersama petugas lapangan kesehatan, membaca laporan kegiatan program kesehatan, mempelajari peta wilayah, sensus penduduk, laporan khusus, hasil suatu survei, juklak, program, dan laporan tahunan. Next. 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 Pengadaan merupakan kegiatan yang dimaksud untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan. Pengadaan yang efektif harus menjamin ketersediaan jumlah dan waktu yang tepat dengan harga yang terjangkau dan sesuai standar mutu. Pengadaan dilakukan untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian, maka pengadaan sediaan farmasi harus melalui jalur resmi. Menurut kami, pelaksanaan pengadaan harus tersedia dalam jumlah yang cukup pada waktu yang tepat dan harus diganti dengan cara teratur, berdasarkan ketentuan yang berlaku. Awal dari proses pengadaan adalah penentuan kebutuhan merupakan dasar atau landasan bagi kegiatan pengadaan. Dalam menentukan kebutuhan, perlu diperhatikan bahwa barang yang dibutuhkan itu memerlukan waktu agar proses pengadaan tersebut dapat dilaksanakan. Selanjutnya, Next. Agustin, bisa di next. Itu nggak kelihatan, udah gua next dari tadi. Next, Agustin. Thank you. Next. Jaringan, guys. Kesel. Udah bikin video sendiri, dikumpulin. Sambung aja berarti. Kayak gini mah jaringannya jelek mulu. Iya, Buat enggak video maksudnya. aja ya. Iya, buat video aja udah. Tanggung. Buat video terus Bukan masalah Yang tadi nanggungnya, yang digabungin lainnya aja. jaringannya pada
Tadi kan ada sampai berapa tuh? Ini pada jelek. Yang tadi kan udah Buat ulang aja nanti. Yang tadi kan udah ke Mesti save, langsung tinggal dibagi-bagi. Itunya ada bakso lagi. udah makan sana. Suruh makan lagi. Iya, sono. Agustin jaringan bagus, Tin. Aman. Ya, udah bisa. Mana Agustin? Oh ya. ini ulang lagi jadinya. Oh. Lanjut. Lanjut. Lanjut aja yang tadi. Gak usah. Ani, Lanjut Ani, kakak, nanti bisa dipotong. Ani lanjut. Bagi itunya. Kamu keluar. Dan presentasi. Itu udah kelihatan recordnya. Udah. Mulai ya guys. Pengadaan. Perlu dikenali agar senantiasa tersedia barang dalam jumlah yang cukup untuk dapat melayani setiap permintaan. Persediaan pengamatan buffer stock merupakan persediaan yang dibangun untuk menghadapi keadaan yang tidak menentu yang disebabkan oleh perubahan pada permintaan ataupun kemungkinan perubahan pada pengisian kembali. Untuk mengatasi jika terjadi keterlambatan pengiriman obat oleh distributor atau PBF. Untuk mengatasi jika ada permintaan mendadak dalam jumlah besar. Dalam proses pengadaan, ada 3 hal penting yang harus diperhatikan, yaitu pengadaan yang dipilih bila tidak teliti dapat menjadi biaya tinggi. 2. Penyusunan dan persyaratan. Kontak kerjasama penting untuk menjaga agar pelaksanaan pengadaan terjamin mutu. Misalnya, masyarakat masa kadaluarsa, sertifikat, analisa, atau standar mutu harus mempunyai material safety data sheet atau MSDS. Untuk bahan berbahaya khusus atau alat kesehatan harus mempunyai sertifikat original. Waktu dan kelancaran bagi semua pihak, dan lain-lain. Next. Ada 4 metode dalam pengadaan perbekalan farmasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, open tender atau tender secara terbuka. Open tender adalah suatu prosedur formal pengadaan obat yang mana dilakukan dengan cara mengundang berbagai distributor, baik nasional maupun internasional. Model ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 2-3 kali setahun. Hal ini disebabkan karena proses tender memerlukan waktu yang lama dan harganya lebih murah. Selain itu, biasanya metode ini dipakai oleh pemerintah karena khusus sesuai sistemnya. Jadi untuk nominal tertentu dapat melakukan pengadaan dalam jumlah tertentu pula. Next. Reseptif tender atau tender terbatas. Metode ini dilakukan pada lingkungan yang terbatas, tidak diumumkan di koran. Biasanya berdasarkan kenalan, nominalnya tidak banyak. Serta sering ada yang melakukan pengaturan tender, yaitu penawaran tertutup atau selektif. Para penyalur yang terkait harus menerima semua persyaratan yang diajukan melalui suatu proses
formal perkualifikasi yang mengacu pada Good Manufacturing Practice atau GMPS. Performa supply terdahulu dan kekuatan finansial. Next. Kompetitif negosional atau kontrak. Pembeli membuat persetujuan dengan pihak supplier untuk mendapatkan harga khusus atau persetujuan pelayanan dan pembeli dapat membayar dengan harga termurah. Metode kontrak jauh lebih menguntungkan karena pihak rumah sakit dapat melakukan negosiasi langsung dengan pabrik sehingga dapat mengurangi dana atau diskon. Direct procurement merupakan cara yang paling mudah dan sederhana, namun cenderung lebih mahal karena jarang memperoleh diskon. Ciri dari metode pengadaan langsung adalah pihak rumah sakit secara langsung melakukan pengadaan perbekalan farmasi atau setelah barang habis kepada pihak PBF. Next. Menurut Perpres nomor 54 tahun 2010, proses pengadaan dilakukan dengan beberapa cara antara lain. 1. Pelelangan sederhana. 2. Pelelangan umum. 3. Pelelangan terbatas. 4. Penunjang langsung. 5. Next. 5. Pengadaan langsung. 6. Kontes atau sayembara. Next. 7. Swakelola. Next. Selanjutnya adalah penyimpanan. Penyimpanan merupakan suatu kegiatan dan usaha untuk melakukan pengelolaan barang persediaan di tempat penyimpanan. Penyimpanan berfungsi untuk menjamin penjadwalan yang telah ditetapkan dalam fungsi-fungsi sebelumnya dengan pemenuhan setepat-tepatnya dan biaya serendah-rendahnya. Fungsi ini mencakup semua kegiatan mengenai pengurusan, pengelolaan, dan penyimpanan barang. Ada beberapa macam sistem penataan obat. Yang pertama ada FIFO, first in first out, yaitu obat yang datang kemudian diletakkan di belakang obat yang terdahulu. Yang kedua itu ada LIFO, last in first out, yaitu obat yang datang kemudian atau terakhir diletakkan di depan obat yang datang dahulu. Yang ketiga ada FEVO, first expired first out, yaitu obat yang mempunyai tanggal kadaluarsa lebih dahulu diletakkan di depan obat yang mempunyai tanggal kadaluarsa kemudian. Lalu ada beberapa cara penempatan obat yang dapat dilakukan, yaitu pertama berdasarkan jenisnya, abjadnya, pabriknya, dan farmakoterapinya. Selanjutnya, rancangan strategi tentang distribusi obat di rumah sakit. Pertama kita ketahui dulu distribusi merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangkaian menyalurkan atau menyerahkan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan dari tempat penyimpanan sampai kepada unit pelayanan atau pasien dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketepatan waktu. Instalasi farmasi rumah sakit harus menentukan sistem distribusi yang dapat menjamin tata laksananya dan pengendalian sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan di unit pelayanan. Yang pertama, sistem persediaan lengkap di ruangan floor atau floor stock. Pendistribusian sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan untuk persediaan di ruang rawat disiapkan dan dikelola oleh instalasi farmasi. Sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang disimpan di ruang rawat harus dalam jenis dan jumlah yang sangat dibutuhkan. Lalu ke dalam kondisi sementara di mana tidak ada petugas farmasi yang mengelola,
atau di atas jam kerja, maka pendistribusiannya didelegasikan kepada penanggung jawab ruangan. Lalu setiap hari dilakukan serah terima kembali pengelolaan obat floor stock kepada petugas farmasi dari penanggung jawab ruangan. Menyediakan informasi, peringatan, dan kemungkinan interaksi obat pada setiap jenis obat yang disediakan di floor stock. Yang kedua ada sistem resep perorangan atau individual prescription. Pendistribusian sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan berdasarkan resep perorangan atau pasien rawat jalan dan rawat inap melalui instalasi farmasi. Yang ketiga ada sistem unit dosis pendistribusian sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan berdasarkan resep perorangan yang disiapkan dalam unit dosis tunggal atau ganda. Untuk penggunaan satu kali dosis atau pasien. Sistem unit dosis ini digunakan untuk pasien rawat inap. Sistem unit dosis dapat menggunakan metode unit dose dispensing atau UDD untuk satu unit dosis penggunaan sekali pakai atau once daily dose ODD untuk dosis satu hari diberikan. Yang keempat, sistem kombinasi sistem pendistribusian sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan bagi pasien rawat inap dengan menggunakan kombinasi A plus B atau B plus C atau A plus C. Lalu sistem distribusi dirancang atas dasar kemudahan untuk dijangkau oleh pasien dengan mempertimbangkan. Yang pertama ada efisiensi dan efektivitas sumber daya yang ada. Yang kedua ada metode sentralisasi atau desentralisasi. Yang ketiga, metode sentralisasi adalah sistem pendistribusian perbekalan farmasi yang dipusatkan pada satu tempat, yaitu instalasi farmasi. Pada sentralisasi, seluruh kebutuhan perbekalan farmasi setiap unit pemakai, baik untuk kebutuhan individu maupun kebutuhan barang, dasar ruangan disuplai langsung dari pusat pelayanan farmasi tersebut. Nah, sistem ini memiliki keuntungan semua resep dikaji langsung oleh tenaga farmasi, lalu memberi kesempatan interaksi profesional antara tenaga farmasi dokter, perawat, dan pasien. Yang ketiga ada memungkinkan pengendalian yang lebih dekat atas persediaan. Yang terakhir, mempermudah penagihan biaya pasien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Sistem pelayanan terbagi, desentralisasi. Desentralisasi adalah sistem pendistribusian sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang mempunyai cabang di dekat unit perawatan atau pelayanan. Bagian ini dikenal dengan istilah depo, farmasi atau satelit farmasi. Pada desentralisasi, penyimpanan dan pendistribusian perbekalan di farmasi, ruangan tidak lagi dilayani oleh pusat pelayanan farmasi. Instalasi farmasi dalam hal ini bertanggung jawab terhadap efektivitas dan keamanan perbekalan farmasi yang ada di depo farmasi. Tanggung jawab tenaga farmasis dalam kaitan dengan distribusi perbekalan farmasi di satelit farmasi, ada dispensing dosis awal pada permintaan baru, dan larutan intravena tanpa tambahan. B. Mendistribusikan 4 administur yang disiapkan oleh farmasi sentral. C. Memeriksa permintaan obat dengan melibat medication administration record. D. Menuliskan nama generik dari obat pada MAR. E. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan distribusi. Next. Next.
F. Mencegah resep keluar. Ada beberapa rumah sakit yang masih menggunakan penulisan resep dengan tulis tangan atau manual. Hal ini dapat menyebabkan pasien membawa keluar resep tersebut. Untuk mencegah pasien membawa resep keluar dari apotek rumah sakit, maka seharusnya menggunakan sistem penulisan resep secara elektronik saja atau yang disebut resep elektronik. Ya, resep. Prescribing atau persepan elektronik adalah teknologi elektronik yang memungkinkan dokter dan praktisi medis lainnya untuk menulis resep elektronik dan mengirimkannya ke komputer apotek yang dikehendaki yang tergabung dalam jaringan prescribing. Langsung dari next. Selanjutnya ada mencegah resep keluar. Potensi manfaat atau keuntungan implementasi prescribing atau e-resep meliputi: 1. Peningkatan efisiensi apotek. Pengiriman resep elektronik menghilangkan kemungkinan salah penafsiran dari tulisan tangan dokter dan mempersingkat waktu dalam membaca resep, sehingga memungkinkan apoteker dapat mempersiapkan resep lebih cepat. Kedua, percepatan penerimaan resep di apotek sebelum pasien meninggalkan tempat praktek dokter, sehingga ketika pasien tiba di apotek, waktu tunggu menjadi lebih singkat. Ketiga, promosi kepatuhan terhadap formularium obat. Keempat, peningkatan perbaikan kesalahan resep yang dibuat oleh dokter. Software apotek dapat memeriksa obat yang tepat yang diresepkan pada dosis tepat dalam banyak kasus sehingga kesalahan pengobatan dapat diminimalkan. Kelima, pengurangan reaksi obat yang berpotensi merugikan pasien. Dalam resep juga tercantum data atau riwayat alergi pasien, pengalaman buruk masa lalu dengan obat tertentu, dan teridentifikasi potensi interaksi antar obat. Keenam, identifikasi kesalahan dosis terutama karena perbedaan formulasi pediatrik dan tingkat dosis dewasa. Hal tersebut juga menjadi bagian sebelum apotek mempersiapkan. Ketujuh, penurunan risiko interaksi obat. Kedelapan, pencegahan risiko terhadap bahaya dan pengurangan biaya kesehatan. Kesembilan, peningkatan kualitas pelayanan dan pengurangan klaim malpraktek terhadap dokter. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Udah selesai, guys. Sorry, gue nggak ngelihat asli deh. Nggak apa-apa kan yang nutup beda. Agustin, coba Oi, lihat ada suaranya nggak? Kalau nggak ada, bias kalian. Biar dilanjutin. stop share dulu. Matiin dulu Oh, iya. Oke, matiin. Bye. Lu berisik kayak gue lu, Jaki.